Indonesia memiliki berbagai destinasi pariwisata kelas dunia yang menarik belasan juta wisatawan setiap tahunnya. Keberhasilan pengembangan pariwisata bukan hanya tentang daya tarik destinasi, tetapi juga kerja keras begitu banyak pihak dari berbagai sektor. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia didukung oleh Bank Dunia dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) memulai program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan. Selama 6 tahun ini, banyak tangan-tangan tersembunyi yang turut berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan, menjadikan pariwisata katalis perubahan positif yang berkelanjutan. Inilah cerita mereka. Konsepnya Borobudur setelah dibuka itu bisa bertahan sampai 1000 tahun. Makanya dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk naik ke Monumen Candi Borobudur ini dibatasi sebanyak 150 setiap jamnya atau 1.200 setiap harinya. Borobudur is one of the most beautiful sites. But what makes it so special is the organization that you have, how you welcome people. It's very relaxing, so you don't get stressed and you get to enjoy the place. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama kita kumpulkan, kita menjalin koordinasi untuk pembangunan Tengger Cultural Center ini bisa berjalan dengan baik. Ini juga bisa membantu pengembangan wisata budaya Tengger bisa tetap lestari dan juga menjadi edukasi wisata budaya. Nanti di Tengger Cultural Center ini ada Museum Tengger. Jadi nanti kita kumpulkan apa sih yang ada di Tengger ini. Jadi nanti ketika ada pengunjung bertanya, kita tidak hanya bercerita, tapi di situ ada visualisasi, ada benda-benda yang memang kita ceritakan itu ada. Merespon tentang kegelisahan adat budaya Tengger yang mulai terkikis, saya mulai belajar membatik, akhirnya tertarik untuk membuat motif khas Tengger yang saya ambil dari kearifan lokal budaya Tengger itu sendiri. Ini adalah wujud syukur saya terhadap masih lestarinya adat Tengger, jadi saya apresiasi dengan memvisualkan motif batik ini. Ketika sudah berjalan Islam tuh anak muda yang kecil pengen pakai udeng yang modelnya motif Tengger. Sekarang banyak objek-objek wisata atau destinasi wisata itu yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga perlu penguatan kapasitas. Desa wisata pasti punya produk wisata, produk yang bisa dipasarkan di desa wisata. Contohnya adalah kopi Robusta Agung Biru. Nama Bu Waroh ini diambil dari nama anaknya Waroh sebenarnya. Bu Waroh ini penerima manfaat dari PKH, Program Keluarga Harapan. Ibu Waroh sendiri ini tidak tamat sekolah gitu, tidak tamat SD, tetapi sangat luar biasa. Beliau ini sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya kita di lingkungan dusun kami, yaitu Dusun Penangke. Saya sudah menerapkan pelatihan digital marketing. Di situ diajari oleh pelatih update untuk Google Map kami menjadi terverifikasi. Dan banyak review-review yang sangat menarik dan mendukung kami merekomend kepada orang-orang lain. Sehingga usaha kami ini juga ada peningkatan signifikan dan impact-nya sangat luar biasa. Kami melibatkan 20 anak dari Karang Taruna, melatih mereka untuk SEO. Dari situ didapatkan 3 orang editor dan juga 17 anak sebagai kontributor. Setelah saya mengikuti pelatihan digital marketing, saya memfoto produk saya upload di Facebook, Instagram. Nama lengkap saya Rohana Meisyaros, biasanya panggilnya Ana saja.
pelatihannya seru. Maksudnya gini, kita bisa dapat teman baru, UKM yang lain-lain itu kan juga bergabung situ juga. Kita diajarin gimana sih cara jualan online yang selama ini hanya di toko saja. Kita bisa punya info sharing-sharing produk. Kita diajari buat bisnis profile. Sebelum kami menggunakan 3 Facial, nggak bisa. Apa ya namanya? eye catching katanya. Dulu mungkin masih konvensional, tapi sekarang menjual itu kan semua orang bisa melihat bagus, semua orang juga bisa melihat jelek melalui sosial media dan sebagainya. Pada saat itu pun momen of truth ada di sana. Secara undang-undang, semua karyawan hotel dan restoran wajib tersertifikasi. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa memang betul-betul mereka sudah kompeten di bidangnya. Pada saat lamaran, dengan saya menyisipkan sertifikat, itu bagi saya bisa dijadikan acuan atau pertimbangan dari human resource development-nya. Ini sangat menarik kalau seandainya perusahaan juga memberikan kesempatan untuk seluruh SDM-nya untuk memiliki sertifikat. Sehingga industri akan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau macet berarti sukses kan itu. Tetapi kalau selalu macet kan mungkin orang jadi risih. Nah ini memang membutuhkan kita duduk bersama. Semua pihak dalam hal ini pelaku wisata, pelaku usaha, kemudian pemerintah di sana harus ikut bersama-sama mempunyai spirit yang sama. Kerjasama antar daerah ini memang menjadi sangat penting dan itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sehingga tidak ada ego sektoral begitu. Kita sebagai desa penunjang memanfaatkan kondisi Bromo yang semakin hari semakin banyak pengunjung. Di Ngadiwono ini sudah menjadi tujuan untuk eduwisata Kendal. Mulai kita membuat benih, pengelolaannya bagaimana, menanam, terus perawatan, sampai kita panen seperti ini. Karena penanjakan Overlook Seruni Point kita wujudkan sebagai destinasi wisata selain ke Bromo. Masyarakat sangat bersyukur sudah dibantu infrastrukturnya ya, karena memang hampir puluhan tahun dan alhamdulillah tahun ini bisa terrealisasi semua. Jalan yang tadinya berdebu dengan tanah, sekarang sudah ada paving, sudah ada trotoar, sudah dipisah, dan itu luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan pengunjung itu harus ada, yaitu terkait dengan air bersihnya. Kemudian pengelolaan air limbahnya, kemudian yang tidak kalah penting tadi juga sampah. Persoalan sampah ini harus disadari oleh masyarakat bahwa bukan murni menjadi tanggung jawab pemerintah. Sampah menjadi PR utama karena setiap tahun terjadi kebakaran. Yang paling parahnya tahun kemarin itu sampai 2 minggu gitu. Produk unggulan di sini itu solid recovered fuel itu SRF. Saat ini mungkin di Indonesia baru kita mungkin yang memproduksi SRF dan standar SRF untuk PLN pun diambil dari sini. TPST Sandubaya ini mampu mengolah mungkin hampir 20-30% volume sampah yang ada di Kota Mataram. Sampah yang dibuang oleh masyarakat itu bisa kami olah menjadi paving block.
Maggot juga kita riset sedemikian rupa sehingga mampu menjadi alat untuk mengatasi persoalan sampah. Sampah-sampah yang bersumber dari rumah tangga itu kami olah menjadi pakan maggot, dan maggot itu sendiri memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi meskipun masih belum familiar di masyarakat. Owner menginvestasikan kurang lebih hampir 300 miliar dan pemerintah DIY, baik itu provinsi, baik itu kabupaten, sangat support kepada sektor usaha yang sudah berinvestasi di kotanya. Betul bahwa grafik itu naik. 2016-2017 itu grafiknya bagus. Tapi 2023 sampai sekarang 2024 itu incredible. Peluangnya luar biasa. Namun, pekerjaan belum selesai. Ada banyak aspek pariwisata yang bisa ditingkatkan. Belum ada suatu program bersama ya. Harapan kami adalah bahwa pemerintah juga selain pembangunan fisik, juga ada peningkatan sumber daya manusianya. Pendampingan yang paling penting. Kapasitas TPST yang dibangun Tapan, modalan ini yang difasilitasi oleh Bank Dunia kapasitasnya 49 ton. Berarti masih ada sekian ratus ton yang harus diselesaikan. Sering jadi pertanyaan masyarakat di sini, setelah itu dibangun siapa yang punya tanggung jawab? Misalnya pemerintah setempat mengadakan event nasional. Dari situ juga dibutuhkan para konten-konten kreator yang dia juga mumpuni. Semua itu kita lakukan untuk Merah Putih. Tolong pelihara, tolong dijaga. Sehingga apa yang diprogramkan sebagai sustainable tourism itu akan terus berjalan dan berkepanjangan dengan baik. Pepatah berkata, kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Dengan tekad dan visi besar, pariwisata Indonesia menjadi lebih gemilang berkat peran mereka. Kini, pemerintah Indonesia siap melanjutkan pembangunan pariwisata ke tahap berikutnya, melibatkan lebih banyak destinasi, merangkul lebih banyak pihak. Cerita baru akan dimulai. Semua untuk Merah Putih.